Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sahabatku dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita tadi sudah jumatan di Masjid Az-Zahra Geraha Bunga. Tadi kita membicarakan masalah dua hal, yaitu cara memandang dengan ainus syukhti dan ainur ridha. Nah, ainus syukhti dan ainur ridha ini terkadang buat kita-kita yang mempunyai andil dalam memutuskan perkara, sebagai penguasa, sebagai yang punya kebijakan, dua hal ini yang akan menghilangkan keadilan. Pertama, rasa cinta, yang kedua, kebencian. Karena cinta dan kebencian itulah akan menghilangkan keadilan. Karena cinta, orang yang salah jadi benar. Karena benci, orang yang benar jadi salah. Ini posisinya di Jalan Baru Meral, Jalan Baru Meral, Kebayoran Residen. Pulang Jumatan. Tadi kita sampaikan tentang judul Ainur Ridha wa Ainus Syukhti. Nah, karena dua hal itu, rasa benci dan rasa cinta akan menghilangkan keadilan. Orang kalau sudah cinta, jangankan dia benar, salah aja bisa jadi benar. Orang kalau sudah benci, jangankan salah, benar aja udah salah. Ya, kebencian. Nah, tadi kita sampaikan pada itu. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, kita hidup, kita lahir bukan karena pilihan. Kita hidup dan lahir karena sudah takdir. Tidak ada pilihan dari ibu mana kita lahir, dan tidak ada pilihan dari bapak siapa benih untuk kita ini. Namun kita hadir sesuai dengan takdir yang Allah sudah berikan. Nah, di takdir ini mungkin ada tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Nah, itu tidak masalah. Buat kita-kita yang mohon maaf, mungkin di lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan pengabdian, ada orang-orang yang tidak suka kepada kita atau benci kepada kita. Kita jangan ambil. Buat kita yang kondisinya tidak beruntung, mohon maaf, mungkin di ruang lingkungan kita, di masyarakat atau tempat kerja, tidak beruntungnya maksudnya ada yang mungkin yang memegang kekuasaan atau banyak beberapa orang yang tidak kepada suka. Maka ini kondisi yang tidak kondusif. Kalau saya boleh menukil kalimat Mario Teguh, kalau kita berada di posisi orang-orang yang tidak suka kepada kita, maka kita akan habis energi. Maka pergilah dari ruang situ, sebab sehebat apapun Anda, secanggih apapun Anda, kalau di situ ada orang yang tidak suka, membenci dengan keberadaan Anda, apalagi yang satu orang ini mempunyai kekuasaan, maka dia akan mempengaruhi orang lain di bawah kekuasaan dia untuk sama juga membenci kita. Maka akan habis energi kita untuk menerangkan kepada orang-orang tersebut siapa kita. Sebab kenapa? Mereka akan tetap membenci dan mereka akan tetap tidak suka. Maka istilah kata ainus syukhti wa ainur ridha itulah yang akan menghilangkan keadilan. Orang kalau sudah benci siapapun di depannya, mau benar mau salah, jangankan salah, benar jadi salah. Tuh kalau yang ainus syukhti. Tapi kalau posisi ainur ridha, walaupun kita salah, maka di mata orang yang ainur ridha kita benar adanya. Namun siapapun kita, jangan sampai kita menguras energi untuk menerangkan siapa kita kepada orang yang membenci kita. Karena orang yang membenci kita tidak butuh itu. Walaupun mulut kita berbusa,
kita menyampaikan diri kita, dia tetap tidak suka. Dan nggak usah menyampaikan siapa kita kepada orang yang suka kepada kita, cinta kepada kita, sebab mereka tidak membutuhkan itu. Kita bicara atau tidak bicara, dia akan tetap cinta kepada kita. Tapi yang benar adalah jadilah orang-orang yang baik, sehingga orang yang baik itu dengan harapan orang yang jahat kepada kita jadi baik, orang yang benci kepada kita berubah menjadi mencintai, dan orang yang cinta kepada kita jauh lebih menyintai kita lagi. Bagi pengalaman hidup, saya pernah berada di posisi di tempat dimana mungkin kehadiran saya itu ya tidak diharapkan, tidak disukai atau dibenci. Nah, kalau yang membenci ini mungkin tidak mempunyai kekuasaan, aman. Tapi kalau yang membenci punya kekuasaan, nah ini kondisi yang tidak menguntungkan. Sebab kenapa? Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, sepintar apapun kita, kalau di lingkungan kita ada yang tidak suka dan dia mempunyai kekuasaan, dia akan bisa memberikan pengaruh ketidaksukaan dia kepada bawahannya. Akhirnya kita akan diremehkan dan akan disepelekan. Itu saya pernah berada di posisi itu. Namun saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak pernah akan meninggalkan tempat saat ini di mana saya mengabdi. Karena bukan apa-apa, biarlah manusia meremehkan saya, merendahkan saya, apapun itu urusan dia. Tapi buat saya ada tanggung jawab terbesar saya sama orang-orang tertentu. Misalnya kadang kita di pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Dulu ketika saya masih kecil, masih remaja, mungkin saya posisinya bukan seperti orang-orang yang kaya, punya bapak, punya ibu yang kaya. Saya sudah ditinggal oleh ibu masih kecil tahun 70-an. Kemudian juga bapak juga kategorinya ya tidak mampu. Akhirnya sekolah saya dibiayai oleh kakek dan paman saya, sehingga saya lulus di Gontor. Dan di Gontor sebenarnya saya bukan siapa-siapa, tapi karena paman kami, almarhum Bapak Haji Naji Al-Makturlah, mengenalkan kepada kiai pimpinan Pondok Modern Gontor waktu itu. Kami mulai dikenalkan di Gontor tahun 86, tapi sudah menjadi santri dan bisa menjadi seorang guru tahun 93. Nah, 93 itu kami selalu diajak ke Mbah Yai Sukri, Mbah Kiai Hasan, dan waktu itu memang Mbah Kiai Soeman kurang sehat ya. Artinya saya punya hutang budi sama beliau-beliau itu, karena beliau menyekolahkan, memintarkan pesantren supaya bisa bermanfaat, khususnya manfaat kepada lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan yang beliau ingin, yaitu berdiri Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori yang seperti Gontor. Itu beliau berkeinginan sekali, sehingga nama Al-Gontor itu memang pemberian dari para pimpinan Pondok Modern Gontor. Saya ingat sekali waktu itu almarhum selalu mengajak silaturahim. Nah, makanya kita tidak bisa meremehkan kalimat Al-Amanah Al-Gontor. Al-Gontornya itu yang mungkin berat, sehingga walaupun saya di pesantren ini diremehkan, direndahkan, tidak dianggap, saya tetap istiqomah sampai mati. Saya akan tetap di Al-Amanah Al-Gontori karena saya punya hutang budi dengan almarhum Wakib, yaitu membiayai khususnya Hongkong ya, bapaknya Wakib Tukong Haji itu dan dia sendiri. Ada di tahun 80-an orang-orang Betawi seperti saya ya, mungkin kategori paling sekolah jauh-jauh. Nah, ini bisa langsung merantau ke Madura. Sehingga mohon maaf kembali, posisi ketika itu saat itu
posisi yang tidak menguntungkan atau tidak bagus, tidak kondusif buat saya. Ada beberapa orang yang tidak menyukai, tapi kita serahkan kepada Allah. Artinya ketika banyak orang yang mengatakan kok antum tetap istiqomah di pesantren ini, saya tetap istiqomah karena saya punya hutang kepada almarhum Bapak Haji Nagi dan almarhum Bapak Haji hidup. Pernah saya berada posisi di titik yang paling rendah, yaitu ketika saya itu tinggal dalam pesantren. Sebagai guru senior, walaupun di pesantren ini saya tidak mempunyai wewenang apa-apa, saya mempunyai seorang putri, dan putri ini saya masukkan di Gontor. Dan niat awal saja dari 3 anak saya, pertama, kedua, ketiga itu saya masukkan ke Gontor. Awalnya ada sebagai kader saya untuk melanjutkan memperjuangkan pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontor. Ya karena memang ada orang yang tidak suka kepada saya, akhirnya saya tidak dianggap lah. Nah, suatu saat anak saya yang pertama ini sudah lulus, kemudian sempat mengabdi di Gontor, kuliah, kemudian dia melanjutkan ke Al-Amanah Al-Gontor. Kemudian anak saya ini ya katakanlah terjebak pelanggaran, dan pelanggaran ini menurut saya ya namanya anak muda, tapi bukan itu. Di pondok itu kan kekeluargaannya, persaudaraannya harus dijunjung tinggi, karena keberkahan kita itu salah di antaranya sebabnya adalah karena kita satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Kita khawatir kalau tidak ada lagi saling menghargai, menghormati, Allah cabut keberkahan. Nah, kembali ke saya cerita tadi, saya punya seorang putri yang saya amat sangat cintai. Tidak ada wanita yang paling saya cintai kecuali putri saya itu. Ada pelanggaran, dan selain saya kan ada juga, saya punya saudara pengurus. Anggaplah saya bukan siapa-siapa di pesantren, bukan pengurus apa-apa, tapi saya punya saudara, punya adik juga yang harusnya ketika memang ada anak saya, yang dilihat itu anak saya. Tapi suatu saat tiba-tiba saya ditelepon sama mamahnya yang mengatakan anak saya ada pelanggaran berat, sehingga harus mendapatkan sanksi yang amat tinggi. Di antara sanksi amat tinggi kan dikeluarkan. Dan ketika itu saya mendengar, dalam hitungan menit saya langsung menghadap kepada para pimpinan. Yang pertama saya menghadap pimpinan namanya Ustaz Zainuddin, Kiai Haji Zainuddin. Dia berkata itu sudah proses panjang, ada SP1, ada SP2. Tapi sebelum saya menghadap beliau, saya selusuri dulu ada saya, Saudara Sunarti. Beliau mengatakan tidak ada SP1 dan tidak ada SP2. Kemudian yang berikutnya lagi saya tanyakan lagi kepada wakil pengasuh Ustazah Indi Cahya. Beliau pun mengatakan tidak pakai SP1, SP2, langsung SP3. Artinya di pondok pesantren itu kalau sudah SP3 itu pelanggaran yang paling berat, mencuri, berpacaran, melakukan perzinahan, melawan bapak pimpinan. Wah, itu pelanggaran yang berat, tidak ada ampunnya. Nah, ketika saya selusuri itu tidak ada, semuanya sepakat. Nah, ketika mereka ketemu di ruangan pun mereka berdebat dengan mengatakan ada SP1, SP2. Cuma yang bikin saya kecewa bukan itu. Yang bikin saya kecewa adalah saya tinggal di dalam pondok pesantren ini sebagai seorang senior, sebagai seorang yang istilah kata cukup lama,
Saya lama di Gontor juga, di Gontor lama pun karena memang kita dikaderkan oleh Wakil lama di Gontor supaya bisa paham betul Gontor dan bisa mengelola Al-Gontori. Ya, itu saya tinggal 24 jam ketika anak saya punya permasalahan. Kalau memang ada penghargaan, menghormati satu sama lain sebagaimana yang lain-lain, ditanya bapaknya. Misalnya anak saya melanggar yang pertama kali, siapapun itu yang mendapatkan, nah saya sebagai orang tuanya yang ada di pesantren 24 jam, saya bersama-sama terus sama salah seorang pimpinan, umpamanya Ustaz Zainuddin, ngaji bareng apa bareng, itu tidak pernah menyinggung, tidak pernah mempermasalahkan bagaimana putri saya. Andai mereka menganggap saya ketika memang dari pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, sampaikan dong. Mereka sampaikan, saya kan nanti misalnya kalian pada nyerah, misalnya mengarahkan anak saya akan mengarahkan. Tapi tidak ada omongan, tidak ada apa kalau anak saya melanggar, tapi tiba-tiba diberikan sanksi terberat. Saya kecewa, tidak menyangka, tidak mengira. Nah, ketika itu saya ungkapkan, saya sampaikan di ketiga pimpinan. Walaupun saya bukan siapa-siapa, saya merendah, saya minta maaf. Sebagai orang tua mungkin saya gagal. Tapi pada hakikatnya yang paling mereka harus pahami, saya kecewa paling amat sangat dalam sekali, saya menangis. Mereka mungkin tidak tahu. Apalagi salah satu di antara mereka bukan diusir, tapi ucapkan terima kasih. Kita orang lama di pesantren, bukan sebodoh itu bisa diakal-akali dengan ucapan terima kasih. Ketika saya sampaikan proses itu, saya orang yang paling menghormati, menghargai segala keputusan di pesantren, apapun itu. Di pesantren tidak ada orang yang kebal hukum, walaupun anak kiai, walaupun anak pimpinan, walaupun anak jenderal sekalipun. Ketika melanggar di pesantren, nah itu nggak ada yang kebal. Ketika anak saya udah, saya menerima, hanya cara mereka itulah. Cara mereka langsung memutuskan, tidak menganggap bapaknya siapa, itu yang bikin saya kecewa. Dan ketika di titik temu betul, mereka langsung merevisi surat tersebut dan mengharap putri saya untuk kembali mengajar. Tapi nasi sudah jadi bubur, saudara. Anak saya sudah dipanggil, sudah kecewa, kemudian disuruh kembali. Tentunya malu, apalagi anak perempuan. Yang punya anak perempuan mungkin bisa merasakan bagaimana yang saya rasakan. Saya sedih, punya saudara, punya keluarga di pondok ini, tapi tidak menganggap dan meremehkan saya. Ya berawal itulah dari Ainus Sukti dan Ainur Rito. Udah kalau udah Ainus Sukti, mau jangankan kita salah, benernya itu salah. Itu yang saya alami. Ketika tiga pimpinan pondok mengharap supaya anak saya kembali, anak saya tetap menolak, dan akhirnya ketiganya mengharap putus saya konsultasi kepada saya. Akhirnya putus saya konsultasi kepada saya yang sedih, terluka, saya terluka sekali, sedih. Puluhan tahun kita bersaudara, puluhan tahun kita bersahabat, hancur luluh karena kekuasaan. Hancur luluh, saya menangis. Ya, saya menangis. Tapi ketika itu karena di pertengahan jalan, saya mengharap putri saya paksa untuk lanjutkan aja dulu pengabdiannya sampai akhir tahun. Setelah akhir tahun itu silahkan pulang atau keluar dari pondok. Akhirnya putri saya mau, itu saya yang merayu ya, saya yang merayu. Akhirnya akhir tahun emang keluar, jadi keluar. Karena sebagian guru mungkin tahu adanya surat itu. Saya sedih pada sahabatku, sedih sekali. Kemudian yang lebih sedih lagi ketika tahun ajaran baru
Dan Al-Amanah Al-Qadri lagi sedang krisis kepercayaan, ya. Krisis kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari warga, kepercayaan dari wali santri terhadap pondok itu benar-benar krisis. Nah, waktu banyak guru yang keluar, kemudian ketika tahun ajaran baru kumpulkan, kok saya tidak menyangka kalau salah seorang pimpinan yang paling senior itu mengatakan ada 2 orang yang dari keluarga pondok, ya mungkin yang satu saya tidak sebutkan tapi kita semuanya tahu, yang kedua putri saya disebut, dikatakan tidak pondok lagi karena melanggar. Tadi mereka minta maaf dan surat SK dibatalkan, ngemis-ngemis supaya anak saya masuk pondok lagi. Tapi kok dengan segitu mudahnya. Tapi untungnya para sahabatku, waktu itu rapat awal tahun terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat saya biasanya tugas khutbah Jumat. Jadi sebelum rapat itu selesai setengah 11 saya udah keluar ruangan. Jadi nggak tahu, kalau seandainya saya tahu waktu itu ada yang ngomong seperti itu, saya ngamuk saudara, karena saya sudah tersakiti, sakit sekali. Karena saya nggak habis pikir. Kalau saya orangnya gampang memberikan maaf, tidak pendendam, dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketiga pimpinan punya anak tidak mengalami seperti saya, yang mereka remehkan, yang mereka sepelekan, yang mereka tidak menganggap. Ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Tetap isi khutbah Jumat saya tadi, ainur ridha wa ainus sukhti adalah hal yang paling dominan menghilangkan keadilan. Buat Anda yang mempunyai kuasa, hakim, pemerintah, polisi, pejabat apapun, hilangkan rasa ainur ridha wa ainus sukhti, karena ainur ridha wa ainus sukhti akan menghilangkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.